Halo Bagus Mania. Halo Bukan. teman-teman para petualang. Ini bukan Bagus Mania ya? Iya, kita mau berbagi cerita tentang perjalanan pada saat ke Banyuwangi. Enggak, Di akhir ini perjalanan long journey. long journey Jadi kita mau ceritain perjalanan road trip. Road trip dari desa ke desa dari satu desa ke desa yang lain. dan ujungnya itu ke Bali Barat. Iya, jadi awalnya gimana? Jadi 7 bulan yang lalu ya? Sekitar 7 bulan yang lalu pas masa-masa pandemi itu kita mulai merencanakan suatu perjalanan jauh, panjang di libur akhir tahun ya. Iya. Itu sekitar kita rencananya 10 hari waktu itu, 10 hari lewat sampai dari awal libur sampai akhir lah pokoknya ngabisin libur. Rencana mah 8 orang ya. Iya rencana enggak 7. Tujuh Dari orang. mulai 5 orang fix, Satu-satu berliburan. 5 orang fix, terus tambah 2 tuh Indra sama Hayati, kan gua, Ica, Bagus, Teddy, terus siapa lagi? Indra, Hayati, kok 6 sih? Oh sama Kiki. Kiki. Iya, terus rencananya juga 2 mobil kan. 2 mobil gua sama mobil Kiki tuh waktu itu. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu sebulan sebelumnya ya? Sebulan sebelumnya ada berita mencengangkan dari pemerintah Gara-gara Jokowi disensor. Dan dengan keputusan itu membuat rencana kita berantakan dan semuanya gagal. Akhirnya tetap kita berangkat berempat, gue, Kiki, Ran, dan Ica. Iya, Kita tetap lanjut. iya sampai akhirnya ada yang lewat. Iya, banyak yang ketinggalan. Saking buru-burunya banyak yang ketinggalan. Sampai pancingan beli lagi. Terus ada yang lewat. Terus dia nengok lagi. Udah amat, udah tahu ini. Jadi waktu itu pas hari semakin dekat kita akhirnya berlima fix, tapi Indra tetap rencananya nyusul. Terus hamin berapa hari kita ada pertemuan terakhir di tempatnya Teddy. Ternyata Teddy juga nggak bisa ikut. Bisa ikut. Karena Sedih. dia ada acara sendirilah gitu sama calon keluarga barunya. Iya, ada keperluan. Ada keperluan, jadi akhirnya kita fix berangkat berempat dengan dengan catatan Teddy sama Indra sama Hayati nyusul, tapi di tanggal 29. Indra sama Di Hayati Jogja. sama Teddy dan ketemunya di Jogja. Ya udahlah, akhirnya oke, kita semua sepakat, kita berjalan berempat, satu mobil, 3 orang nyusul. Akhirnya berangkatlah tuh kita. Hari pertama tanggal 23 malam. Tanggal 23 malam 24 dini hari pagi jam 1 gue dari rumah, dari base camp nih, gue, Ica sama Kiki berangkat. Dan gue benar-benar baru pulang kerja dan rasanya capek banget. Iya nyusul. Kita ketemu di TB Simatupang ya. Simatupang. Iya, dengan sebelumnya banyak drama tuh. Sampai akhirnya banyak ketinggalan. Iya. Hari pertama berangkat jam 12 dengan tujuan ke Brebes. Buat naro si Cuneng. Ngedrop Iya. Cuneng. Kita jalan jam 12, nyampe di Brebes pagi ya, jam 7 ya? Iya, sekitar jam 7. Jam 7. Karena di rest area ya, berhenti dulu ya. Di rest area apa di bahu jalan ya? Di bahu jalan, Bahu jalan. perjalanan. Karena gua molor sih. Iya, perjalanan macet. Juga yang lain juga capek habis pulang kerja kan. Terus yang harusnya perjalanan cuma 3 jam 4 jam, ini sampai 6 jam, 7 jam. 7 jam sama tidur. Terus nyampe ke Brebes, nyampe ke rumah gua jam 7 pagi. Nah, dari situ kita sarapan, terus siap-siap. istirahat, siap-siap. Kita nggak lama ya di sana. Cuman sekitar 2 jam 3 jam. Habis mandi semuanya beres. Terus kita lanjut jalan lagi. Kita ngedropin si Cuneng, kita lanjut jalan lagi dengan tujuan ke Wonogiri. Langsung ke Wonogiri. Ke Wonogiri. Perjalanan sekitar 3 jam, berhenti di rest area Ungaran ya. Iya, Ungaran. Makan Itu dulu sebentar. lu yang nyetir ya dari awal ya? Iya, dari awal Bagus yang nyetir dari rumah
nyampe ke mana sih ujung? Tol Semarang itu masih. Iya, Ungaran ya? Tol Ungaran, nyampe ke Ungaran. Jadi perjalanan kita sempat ragu, takut ada pemeriksaan swab antigen gitu segala macem. Cuman ternyata setelah dijalani nggak ada ya. Alhamdulillah tidak ada sama Nggak ada. sekali. Nggak ada. Di rest areanya sih ada, tapi itu dianjurkan kalau mau swab Bagi yang mau. bagi yang aja. mau silakan, karena di tempat-tempat tertentu nanti bakal ada pemeriksaan katanya. Tapi kita udah prepare. Iya. Kita sebelum berangkat udah swab punya hasil sendiri. bukan swab PCR rapid. rapid sendiri doang. Karena apa? Karena murah. Murah. Rapid yang cetek. Tapi lu tetap di sini. Iya, gue tetap di sini. Itu Gue ini, Ding. hasil dari kantor. Iya, dari kantor itu. Oke, setelah perjalanan berapa jam? 5 jam ya? 5 jam bagus nyetir, kita nyampe di rest area Ungaran. Nah, di situ kita istirahat, sholat, makan, terus kita nikmati suasana di suasana. rest area food court di Iya, tingkat 2 karena tingkat. di sana tuh view-nya juga bagus. Pemandangan di Semarang kan udah kayak Bandung ya. Ada Banyak pemandangan. bukit-bukit. Ya. Terus katanya juga itu rest area yang emang paling bagus pemandangannya. Iya. Lu Iya, makan pokoknya- apa kemarin? Makan nasi goreng, ayam geprek, 2 porsi gue pesan. Pokoknya kalau lu yang mau lewatin Tol Semarang wajib mampir ke situ ya. Makannya murah-murah kok. Rest area Ungaran ya. Iya. Makannya masuk akal, makanannya enak. Nah, dari situ lanjut perjalanan. Sekarang giliran gue yang nyetir dengan tujuan Itu ke langsung Wonogiri ya? iya, tujuan rumah si Ica ke Wonogiri, Ke Lekman. ke Lekman. Kita dari situ jam 4. Jam 4 terus lanjut perjalanan. Di jalan ya biasa aja, hujan ya. Hujan, tapi sampai akhir mendekati ke Wonogiri udah nggak hujan lagi. Ngelewatin jalanan lika-liku, pedesaan. perbukitan, dataran rendah dekat danau. Iya. Sampai akhirnya kita nyampe di Wonogiri jam habis maghrib. Enggak, Setengah 7. menjelang. Setengah 6 berarti. Iya, Jam karena 6, jam 6. karena Wan pas ada salawat mau azan tuh gue masih ngiter-ngiter depan rumah tuh karena gue agak terpukau melihat pemandangan sawah-sawah nan indah. Kita berangkat ya. Kalau ada sepi. Iya, berarti sebelum maghrib kita nyampe. Nah, itu rencananya kita nginep di situ 1 malam ya. Tapi si Oloy nggak bisa, soalnya dia harus ke kampungnya dia di Pacitan. Dan kita nggak boleh ikut karena emang nggak boleh bawa orang rame-rame ke kampungnya dia. Lockdown. Jadi akhirnya kita bertiga nginep di Wonogiri. Kiki abis maghrib Langsung jalan. beres-beres makan langsung jalan ke Pacitan. Iya, setelah itu kita ya cuman biasa aja ya. Malamnya istirahat. Paginya diurut dulu. Paginya diurut sama Mbah. Urutannya enak sampai pengen tidur nagih. Terus jam 2 ya baru dijemput sama Kiki. Enggak, jam 3. Jam 3-an ya. Jam 3. Karena jam 2 dia baru OTW dari Pacitan. Iya. Jadi setelah kita istirahat tuh paginya jus diurut. Karena emang capek ya, pegel-pegel, emang kelakuannya dia sih. Kalau nggak pegal-pegal masuk angin. Kalau nggak pegel-pegel masuk angin. Kalau nggak masuk angin mencret. Nah, rencananya kita lanjut perjalanan dari situ ke Pacitan. Kita mau ke pantai di Pacitan, namanya Pantai Siung. Ya, kita rencana berangkat dari Wonogiri jam 2, tapi kita ternyata dijemput sama Kiki jam 4. Setengah 4 ya. Setengah 4. Jam 4. Soalnya dia perjalanan dari Pacitan karena ada acara sama keluarganya mungkin ya lama. Jadi balik ke Wonogiri, jemput kita, nyampe di Wonogiri jam setengah 4. Nah, setengah 4 kita lanjut perjalanan. Estimasi perjalanan itu sekitar 2 jam sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita berangkat setengah 4, harusnya setengah 6 kita nyampe. Tapi karena lagi-lagi kita berhenti untuk nyari serokan. jaring ikan. Serokan. Karena di sana niatnya pengen nyari ikan-ikan yang ada di pinggir pantai. Pinggir pantai. Yang kejebak-kejebak di karang. Jadi
Pantai Siung itu kenapa kita milih ke sana? Karena sebelumnya kan gua pernah lu kentut ya. Ini gesek. Gue sebelumnya pernah ke Pantai Siung dan tempatnya itu enak karena mobil itu bisa nyampe ke bibir pantai, Bibir gitu. pantai. Bukan bibir orang tapi bibir pantai. Apalagi bibir bawah. Sensor. Ntar ada yang lewat. Karena mobil bisa nyampe ke bibir pantai, sedangkan kita biar karena bawaan banyak ya, jadi pengennya yang mobil deket, tenda deket gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya sampailah jam 6 waktu itu. Enggak, jam 6 kurang ya. Jam 6 kurang. Udah senja, udah mau gelap banget. Nah, di situ biaya registrasi apa sih namanya istilahnya? Retribusi. Biaya retribusi masuk ke Pantai Siung itu cuma 5.000 per orang, mobil 10.000 ya. Jadi kita berempat 20.000 ditambah 30. mobil 10.000, 30.000. Terus kita langsung lewatin lika-liku perjalanan ya, kayak Dan perjalanan di sana kisah tuh cinta lu. Dan di sana bener-bener pedalaman banget, kita bener-bener gak ada sinyal. Oh iya, sinyal nggak ada. Iya. Selama di pinggir pantai itu nginep di camp, ya udah kita bener-bener cuma nikmatin ya suara debur ombak, suara angin. Dan di sana bagusnya tuh angin tuh nggak ada ya. Nggak ada angin, nggak jadi- bagus, ngap. Iya, tapi di tenda tuh jadinya engap. Iya. Ya pas nyampe ke pantai nggak langsung ngedirin tenda karena pengen ngejar foto-foto sunset. Ya kita di situ nyampe, terus parkir, terus ya itu langsung nerbangin drone, Iya, lari-lari ngejar-ngejar drone. foto-foto, lari-lari kayak anak-anak yang Kayak di film-film India. film India. Di sana nggak terlalu rame karena mungkin udah kesorean sih. Pikirnya emang sepi, tapi emang udah sore. Iya, emang udah sore. Iya. Dan ternyata orang yang ngecamp di situ tuh jarang. Soalnya tempat campingnya sebenarnya di atas. Tapi setiap kali Bukan di kita situ. ke tempat destinasi wisata itu emang gak rame ya. Iya, nggak rame. Kenapa ya? Padahal libur panjang. Iya. Apa kita doang yang libur panjang kemarin? Enggak sih, karena kita aja datang di waktu orang pulang. Oh iya. Kan kita Udah ke pantai telat ya? datang, ke pantai datang waktu orang pulang. Pas besok paginya, ketika kita mau pulang, orang baru rame. datang. Itu kenapa kita datang ke tempat wisata selalu sepi. Nah, kita malam-malam sempet bakar-bakar dulu ya, bikin Indomie, terus bakar pete, makan kita bekal dari rumah Ica di Wonogiri. Terus kita malamnya bakar jagung. Nah, tadinya kita mau tidur di dalam tenda. Kita pasang 2 tenda mau tidur di dalam, tapi panas ya. Akhirnya kita gelar tikar, sewa tikar cuma 15.000 sepuasnya. Mau lu di situ seminggu juga tetap aja Dan kita 15.000. sempat pulas itu di tiker. Tapi karena hujan ya mau nggak mau, jadi kita lari ngibit di Iya. dalam tenda. Pas lagi enak-enak tidur di tikar, angin mulai ada sepoi-sepoi, tiba-tiba wur, Iya, untung nggak ada badai ya, nggak ada tsunami. gluduk, gur. Ternyata bagus, loncat duluan ke tenda. Akhirnya kita semua masuk ke tenda. Dan di tenda, setelah kita masuk ke tenda, baru hujan deras. Hujan deras, gua nggak bisa tidur tuh. Gue sampai lupa sleting ini Iya, pintu tenda. Akhirnya pada masuk. Masuk. Tapi karena gue udah capek, udah pulas, gue biarin aja tuh basah-basahan tuh, sempak celana basah. Bodoh amat. Itu hujan sekitar jam berapa ya? Jam 11-an ya? Iya. Jam 11-an sampai jam 12 mungkin. Terus hujan-hujan kecil. Gue masih tidur nggak tidur gitu kan. Kedengeran ngoroknya si Bagus di tenda sebelah. Kayaknya gue doang yang pulas ya. Iya, lu doang yang pulas. Gue sama si Olo itu udah guling gasah aja, nggak bisa tidur. Satu tenda sendiri coy. Nah, terus abis itu hujan berhenti, angin juga berhenti. Tidur tuh sempet pulas, mungkin ada setengah jam sampai setengah jam sampai sejam bisa tidur. Jam 2 hujan lagi, Jangan lagi. deres lagi. Tapi gue masih tetap pulas. Tetep pulas. Dan gue nggak tahu berapa kali hujan. Dari Bangun-bangun situ subuh. Dari situ gua sama Olo itu keluar ke kamar mandi, mules kan. Terus balik lagi, udah nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Nah, pagi-pagi baru kita nikmatin suasana pagi. Iya. Dan pas kita bangun
tenda udah ada beberapa sih di situ. Ada 2 sampai 3 tenda lah di situ. Dari pagi tuh sampai ke apa? Langit terang itu cepet ya rasanya ya. Iya, Keburu panas itu rasanya. Padahal kita bangun pagi-pagi banget kan. Jam 5 tuh udah Jam terang. 5 Jam 5 terang. udah terang. Kita bangun pagi-pagi, tapi kita nikmatin suasana, nerbangin drone lagi. Terus beres-beres tenda. beres-beres tenda, bersih-bersih segala macam. Nggak berasa tahu-tahu jam Jam 8. 8. Itu panas Beli mie ayam. dan udah rame. Langsung makan mie ayam. Iya, kita mandi bersih-bersih segala macam, packing, makan. Setelah itu kita langsung cabut dengan tujuan ke Langsung ke arah ini kan, ke arah Banyuwangi. Iya, kita dari situ tujuan ke Banyuwangi ke Baluran. Ceritanya sampai Baluran. Tapi kita transit di Surabaya. Setelah Surabaya. Nah, makan dari dulu kan. ya perjalanan ke Baluran tuh di Google Maps sekitar 11 jam ya, 10 sampai 11 jam. Itu pertama gua yang nyetir dari Pantai Siung nyampe ke kota. Terus di kota lanjut si Oloy sampai Surabaya. Oloy nyetir jalan, setelah 4 sampai 5 jam nyampelah kita ke Surabaya. Kota Surabaya. Dan kota Surabaya itu hampir sama kayak kota Jakarta. Bukan suasananya. Gedungnya banyak. Jalan-jalannya juga, trotoarnya juga bagus. Trotoarnya bagus-bagus. Keluar tol langsung jalanan yang kayak di Semanggi gitu. Cabang-cabang kayak Jakarta dalam kota lah gitu. Iya, kalau wisata ke sana mah udah sama aja kayak main di Jakarta. Tapi suasananya beda. Kalau di Jakarta kita berasa gitu ada di Jakarta, tapi itu di Surabaya kita berasa ada di Surabaya. Karena kita lihat di map Surabaya. Padahal kita beneran di Surabaya. Tapi di sana kotanya lebih kecil. Nah, kita cari makan, kita nemulah tempat makan namanya Rawon Setan. Rawon Setan. Gitu kan ada. Kalau kita makan tuh bawaannya pengen marah gitu. Setan lu. Ngap lu, lihat lu, gue makan setan. Gue lagi makan rawon setan gitu kan. Udah kita pesan rawon, kita pesan berempat langsung kan. Si Ica pesan 4. Pas udah dateng si Oloy ternyata gak suka. Udah dipesenin dia gak suka, jadi gue yang beli 2 porsi. Makan 2 porsi, nasinya 3. Iya, nambah lagi. Ada emang perut elastis. Iya. Udah kita lanjut makan. Setelah makan karena si Oloy gak suka tuh, dia akhirnya beli ke warung sebelah kan. Beli soto juga. soto juga. Tapi soto bening. Jauh-jauh ke Surabaya, kita nemuin khas makanan Surabaya, dia malah beli soto bening. Soto bening di Condet juga banyak ya. Jangan-jangan tuh soto khas Jakarta ya. Iya, soto orang Tebet yang jualan di sana emang. Udah karena dia perutnya cocoknya itu kali. Nah, udah setelah beres makan kita lanjut itu dari situ yang nyetir siapa ya? Oloy ya? Masih lanjut Oloy terus. Masih lanjut Oloy. Itu berarti jam 5 ya ada ya? Kita kan nyampe Surabaya jam 3-an. Terus kita makan jam 4-an nih, jam 4 lewat sampai jam 4, setengah 5-an. Makan sampai jam 4, terus setengah 5 kita jalan lagi, tujuannya ke Baluran itu. Langsung Baluran. Nah, di tengah perjalanan pas gua mau ngecek kan kalau misalkan kita mau ke Baluran kita harus booking online nih. Iya. Registrasi online, daftar, bayar di situ. Baru setelah nyampe kita bisa tunjukin. Nah, pas gua cek ternyata pas mau booking, gua cek dong. Website yang keluar langsung close. Pemberitahuan Baluran dari tanggal 21 Desember. Ada notice ya. Tutup sampai tanggal 3. Aduh, udah. Padahal sebelum berangkat masih belum Padahal ada notice itu. Terakhir ngecek tuh sekitar tanggal 16 Desember. Itu ngecek belum ada pemberitahuan tutup. Nah, pas kita udah jalan, setelah selesai dari Surabaya, buka websitenya malah tutup. Iya. Padahal tujuan utama Banyuwangi mau ke Baluran. Baluran, Ijen itu. Tapi sana menjadi belok nanti. Nah, ya udahlah dari situ bingung kan. Terus kita cari-cari lagi di mana. Nah, ketemulah ada 3 tujuan. Yang pertama ke Bangsering Underwater. Terus yang kedua ke Benculuk. Benculuk itu kayak Hutan, kayak hutan-hutan lumut.
Kalau di IG sih hutan lumut. Iya. Kalau udah nyampe mah ya hutan. Gitu aja. Itu kan efek kamera Bukan doang. rimba. Nah, yang ketiga kita mau ke Ijen. enggak, sebelumnya pengganti baluran tuh apa sih? Kan Bangsering, Oh, Jawatan. Benculuk. Benculuk tuh Jawatan. Oh, Jawatan. Iya, satu lagi apa ya? Satu lagi Alas Purwo. sebelum ke Ijen. Bukan. Oh, dua berarti kita dua tempat. Pengganti baluran tuh 2 tempat, Bangsering sama ini. Ya udahlah akhirnya kita mutusin ke Bangsering buat tujuan utamanya tuh snorkeling. Snorkeling. Ya kan, snorkeling. Nah, perjalanan dari Surabaya jam 4:30 itu kita lewat tol kan. Lewat tol sekitar berapa? 3 jam ya? 3 jaman ya. 3 jaman nyampe ke ujung tol. Probolinggo. Keluar tol itu Probolinggo. Itu sekitar 3 jam sampai 3,5 jam lah. Jam 9-an Kurang ya. lebih. Iya. Jam 8-an gitu. Nah, dari situ kita Sate lewat Pantura. Pantura. Tadinya Pinggir pantai. ada 2 jalur dari Probolinggo itu mau ke Banyuwangi, bisa lewat Pantura ke Situbondo, bisa lewat selatan ke Jember. Cuman setelah menimbang, membayangkan dan mempresentasikan dan memutuskan dan mengkalkulasikan kalkulasikan, kita akhirnya milih lewat utara ke Situbondo dengan harapan bisa dapat view laut. Iya. Ya kan? View laut. Tapi lagi kurang beruntung. Karena ternyata benar-benar jalan Pantura. Iya. Banyak mobil gede, Banyak transformer. transporter, banyak bis. Cuman ya udahlah, kita jalan. Kita sempat berhenti buat makan sate dulu ya. Iya, di daerah Makan sate. Situbondo. Di daerah Situbondo yang kata gua mah nggak enak, tapi kata yang lain enak. Nggak tahu kenapa, apa yang aneh. Nggak tahu lidah gua yang aneh, nggak tahu lidah yang lain yang aneh. Kalau nggak enak sih satunya kekecilan. Udah kayak daging cicak. Bukan daging ayam, Aduh. daging kambing, daging cicak. Terus abis selesai makan, lanjut lagi perjalanan. Itu siapa yang nyetir ya? Lu yang nyetir ya? Iya, Nah, dari situ gua. dari situ Bagus yang nyetir. Sampai Banyuwangi. Sekitar jam berapa? Jam 9, jam 10 ya? Jam 9. 10-an. Jam 10-an. Jam 10-an. Jam 10-an jalan terus gua sama Oloy tidur di belakang. Nah, lu pas Itu nyampe Banyuwangi, sebelum lewat Banyuwangi tuh gue ngelewatin Alas Baluran. namanya Alas Baluran. Ya, itu hutan. Kalau lihat di Google tuh, di YouTube ternyata hutan kayak kalau di Jawa tuh Alas Roban, Alas Roban. kayak gitu. Iya, tapi Pantes kok sepi banget. tapi kalau Alas Roban kan jalannya gini-gini kan. Kalau ini Kalau sih itu lurus biasa, maksudnya bulak belok biasa, tapi hutannya rapat. iya, hutan rapat. Iya kan? Gelap banget, bener gak ada lampu, harus pakai lampu Iya. jauh. Dan sekalinya ada mobil, itu mobil-mobil truk kayak pengangkut barang. Terus juga mobil-mobil pribadi itu jarang. Sekalinya ada juga dia langsung tancap gas gitu. Nggak Takut mau- tuh. Iya, kayaknya Takut. jalur rawan. Soalnya sempat juga diberhentiin itu, ada 4 orang. Ngeberhentiin. Iya, Gua waktu itu tidur sih, gua nggak tahu. jadi gue pikir tuh retribusi gitu. Kalau retribusi kan biasanya tempat wisata gitu, terus ada palang. Tapi ini nggak ada palang. Nah, gue pikir juga ada trouble mobil truk gitu, tapi nggak ada juga. Jadi benar-benar dia ngeberhentiin mobil-mobil pribadi. Jadi truk itu dilolosin sama dia. Begitu mobil kita lewat, 2 orang itu hampir mepet. Cuman karena gue ketakutan, gue pepetin terus truk tuh. Jadi gue bablas. Dari situ gue ngeri itu sebenarnya, ngerinya dikejar karena kan dia, gue lihat ada motor kiri kanan. Alhamdulillah sih aman. Itu sebenarnya takut dipalak doang sih. Soalnya Takutnya kan- kalau pas berhenti ya gitu. Iya. Soalnya dari penampilannya juga nggak meyakinkan gitu, Iya. kayak anak-anak nongkrong biasa gitu. Maksudnya bukan mau suuzon jahat, tapi kita waspada Iya, kali ya. meskipun di Pulau Jawa ya kan, tapi tetap waspada. Tetap waspada. Nah, oke, akhirnya setelah ngelewatin ketakutan, gue mah nggak takut tidur kan. Pada tidur gue sama Ica, Cak bangunin yang lain, Cak. Akhirnya jam setengah 12 ya, setengah 12 lah. Nah, kita nyampe lah ke Bangsering. Itu dari jalan raya kita masuk sekitar 1 kilo ke dalam, itu langsung ada kayak homestay gitu kan, langsung masuk ke parkiran. Nah, setelah nyampe ternyata di situ udah ada beberapa mobil Pengunjung lain. yang ternyata itu pengunjung, Dan mereka udah pada booking. dan mereka udah pada booking homestay di dalam di sekitar itu. Nah, kita sempet masuk nih nyari-nyari kita bisa nggak sih tidur di daerah situ gitu kan, tempat dapat tempat penginapan daerah situ. Akhirnya masuk, tanya-tanya, ternyata udah penuh semua. Penuh semua. Yang di dalam udah penuh, harus booking, yang di luar juga udah penuh.
kita sempat nanya ke Akamsi ya. Anak kampung situ. Anak kampungan situ. Ternyata bukan anak sih, bapak-bapak. Bakamsi. Bapak kampung situ. Iya. Akhirnya nggak dapat juga karena katanya udah penuh. Nah, ya udah terus kita balik ke bermusyawarah. Kita balik bermusyawarah dan bermufakat. Ujung-ujungnya tidur di Pertamina. Pertamina Enduro. Tidur di pom bensin. Nah, ya udah dari situ daripada nggak ini biar lebih deket ke apa sih namanya, ke tempat toilet. Itu yang paling penting, deket ke toilet. Kita akhirnya nyari SPBU. Nah, ya udah kita keluar lagi 1 kilo nyampe jalan raya, kita belok kiri sekitar 2 kilo nemulah kita pom bensin. Pom bensin yang hidup segan mati pun tak mau. Yang karyawannya semua bajunya putih. Baju putih, nggak ada identitas. Nggak ada identitas Pertaminanya, gue juga nggak tahu. Apa Pertaminanya gede, tapi ya gitu kayak renovasi, mungkin habis rusak renovasi, tapi gitulah pokoknya. Mana toiletnya serem lagi. Ya udah karena kita nggak punya tempat lain untuk bersandarkan kepala ini, akhirnya kita tidurlah di situ. Gua sama Ica tidur di mobil kan, mereka berdua ngalah tidur di musola. Gue sempet tuh keluar kan, aduh si Bagus kasihan nih gitu kan, lihat. Cuman gue cuek aja tuh tidur ya kan, jangan pakai sweater biasa kan. Besok paginya harus berenang. Langsung gue rentek meriang. Gue juga keluar mobil lihat lu formalitas doang sih, biar disangkanya peduli gitu gue. Padahal bodo amat ya. Bodo amat gue. Udah tidur di ini. Bagus tuh burung. Bagus banget burung itu. Tadi nyampe mana sih kita? Sampai di Bang Sering, tidur di pom bensin. Udah. Iya, tidur pom bensin. Tidur di pom bensin. Udah itu mah. Iya, dari situ. Oh, dari situ. Lanjut balik lagi ke Bang Sering, belum itu. Ah iya. Kita kayaknya lu agak geser sini. Dari. Ini masih ini enggak? Masih anjir udah 30 menit kita coy. Anjir. Kan belum foto-potong ntar belum. Iya. Nah, habis itu tadi dari pom bensin tidur kan, setelah bangun dengan nyenyaknya kita lanjut lagi ke tempat wisata underwater Bang Sering. Ini kita nyelam di sana. Kita tuh sarapan dulu, kita sarapan pagi, terus habis sarapan gua registrasi kan. Nah di Bang Sering itu registrasinya cuma 5.000 satu orang. Itu dia bilangnya daftar hadir. Itu 5.000 itu udah langsung dapat ini apaan? Spot underwater. Enggak, itu? belum. Jadi itu buat masuk kawasan aja. Jadi di dalam Bang Sering underwater itu ada banyak apa? Wahana gitu, kayak misalkan ada apa? Kita ke rumah apung, terus apa namanya? Snorkeling di rumah apung. Kita bisa nyebrang ke Pulau Tabuhan. Pulau Tabuhan itu sekitar 15-20 menit kita nyebrang dan itu bisa camping di sana. Sama apa? Menjangan ya, Bali Barat. Sama Pulau Menjangan di Bali Barat dan itu sekitar 45 menit. Nah, kita masuk terus udah ngisi daftar hadir, tanda tangan, wajib pakai identitas ya, pakai KTP salah satu. Nah, terus setelah di dalam baru nih kita nentuin mau kemana, mau ngapain gitu kan. Setelah milih akhirnya kita snorkeling di rumah apung. Ya karena kan ya dekat gitu kan dari situ. Nah dari situ kita sewa peralatan juga lumayan murah sih. 30.000 ya. 30.000. Jadi di situ ada loket nih di dalamnya. Oh ya sebelum itu tuh pas kita masuk ternyata di sana tuh bener-bener terorganisir gitu. Dari mulai pengelola, terus pemandu, guide, terus penjaga loket, terus penjaga pantai, Larry, Plankton, SpongeBob, sampai semuanya lah. Itu setiap pagi tuh briefing dulu,
ngasih tahu ada apa aja, terus apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah, apa Pas yang kita perlu kesana, dikurang. lagi Iya, pada pas briefing ya. kita di sana tuh lagi briefing. Nah, terus setelah briefing akhirnya karena kita mau ke snorkeling ke rumah apung, kita belilah tiket. Dan kita sewa guide. Nah, tadinya nggak mau sewa guide tuh. Mm. Tadinya kan sewa guide kan, namanya guide kan pasti mahal kan. Oh, Ya udah, gua pesenin ini aja apa? Alat snorkeling. Gua pesen ada alat snorkeling. Terus kata dia mau pakai guide atau enggak. Gue bilang enggak, tapi kalau pakai guide berapa gitu. Jadi enggak iya gitu kan. ternyata cuma gocap. Ternyata 40.000. 40.000. 40.000. Gua kirain 40.000 gimana gitu kan. 40.000 tuh berapa lama? Ya sepuasnya nemenin gitu kan. Oh, kalau gitu ya alhamdulillah gitu kan. Akhirnya nyewa nyewa Google sama snorkel tuh 30.000, sewa 2, terus tambah sewa guide. Sayangnya nggak ada ini yang kaki bebek ya. Iya, sayangnya pin kaki kataknya tuh nggak ada karena yang nggak nyediain, makanya nggak ada. Kalau ada ya mereka nyediain gitu kan. Padahal Nah, itu udah alat tuh. yang penting juga itu. Iya. Nah, terus udah dari beli tiket selesai, kita beli tiket lagi di tempat nyebrang dari sini ke rumah apung. Itu cuma sedikit tapi kita harus bayar tiket. Tiketnya itu 5.000. Ya, jadi dari restribusi 5.000, terus kita sewa segala macam, mau nyebrang ke rumah apung kita bayar lagi 5.000. Total 10.000. Total 10.000 itu satu orang. Sama Udahlah, kita nyebrang lah ke rumah apung. Ternyata di rumah apung itu selain bisa snorkelingnya itu ada 2 spot. Snorkeling yang benar-benar di sekitaran rumah apung dengan kedalaman berapa meter? Berapa ya? 60 meter. Oh, dalam banget sih, sampai Di gelap. rumah apung itu 60 meter, kita benar-benar gelap. Cuman ikannya kita bisa lihat karena kita kasih makan. Iya. Kalau nggak dikasih makan, Nggak muncul. nggak muncul. Ya udah, di situ ada 2 spot. Spot yang pertama itu yang benar-benar di rumah apungnya, di sekitarannya itu kita bisa snorkeling sama ikan-ikan gitu. Yang kedua spot terumbu karang. Terumbu karang. Nah, gua pikir tuh terumbu karangnya ya udah terumbu karang gitu kan di laut gitu kan. Ternyata terumbu karangnya Ini sebagian tuh buatannya itu yang bener-bener ditaruh di situ buat keperluan pariwisata gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa sih, bagus gitu kan. Nah, selain itu ada lagi tempat karantina ikan, hiu. Iya, di pinggir. Iya. Di rumah apung. Di rumah apung itu nempel sama ada 4 kolam kecil. Itu tuh buat karantina ikan hiu. Katanya ikan hiu di situ tuh ikan-ikan yang diselamatkan. Pelangkaran ini. Iya, bukan penangkaran, penyelamatan kayaknya, karantina. Biasanya sih gitu sih kalau ada rumah Mungkin yang apung terdampar tengah-tengah. kali ya. Biasanya begitu. Ikan hiu yang terdampar ke pantai. Di Nggak rescue. mungkin ya, di rescue. Ntar begitu sehat dirilis kembali. Begitu sehat dan dinasehati, Diajarin. diajarin, Cara benang, dikasih cara tahu. makan. Iya, barangkali dia lupa kan. Itu ada ikan hiunya satu di situ segede paha ya. Segede paha. Sih, segede paha. Lu apa paha gua? Soalnya Paha beda lu. paha kita. Paha cewek. Cewek. Tapi panjang ya. Itu gua sih baru pertama kali lihat ikan hiu asli sering. segede gitu. Gue udah sering. Oh, lu mah udah pernah ke. Karena gue beli ikan di pasar banyak banget yang jual. Emang ada ikan hiu? Ya ada yang jual. Masa sih? Iya. Diperjualbelikan? Harga berapa gitu? Makanya saya Patin kali. enggak hiu bener. Beneran hiu? Iya. Hiu apa sirip- jenisnya? Sirip hitam apa ya? Yang ada strip hitamnya tuh. Oh, ada. Gede. Dan dia Kecil? paling gede emang itu maksimal sekaki manusia. Emang hiu nggak bisa gede. Oh, itu berarti hiu apa gitu jenisnya, nggak tahu lah ya. Situ ada satu tuh katanya yang 3 lagi udah dilepas. Nah, di situ muncullah pertanyaan-pertanyaan baru, mau kemana lagi kita gitu kan. Si Ica nih idenya nih. Iya. Soalnya kita di situ tuh ngerasa boring gitu. Gitu-gitu aja. Udah mah spot snorkelingnya dikit doang gitu. Jadi cuman kayak bikin taman gitu kan. Taman terumbu karang, di sini cuman ikan-ikan doang. Ditambah airnya juga sesuai harganya. kurang jernih. Iya sih, murah meriah. Sesuai harganya. Murah meriah. Ya, murah meriah dapatnya gitu. Nah, karena si Ica nggak mau snorkeling di situ, terus dia mulai dah tuh berangan-angan, Dia mulai searching, mulai searching mencari hashtag Banyuwangi. Nah, akhirnya dia ngajak kita ke
Pulau Menjangan Yoi, sekalian. Bali coy. Nah, kita sempat bingung karena paket untuk di situ emang ada paket dari dari Bangsering itu ke Menjangan harganya 2.100.000. Itu udah termasuk satu perahu, udah termasuk satu guide sama makan, minum. Satu perahu itu untuk 10 peks Nah, maksimal tuh 10, bukan maksimal sih, pokoknya itu untuk 10 orang. Untuk 10 orang di situ. 2.100.000. Sebenarnya kalau misalkan 2.100.000 itu dibagi 10 orang, ya jatuhnya ringan. 200.000, 210.000. Tapi berhubung kita cuma 4 orang dan gak mau gabung sama orang lain. Dan kita agak egois, nggak pengen digabungin sama orang. Ya udah, akhirnya setelah mikir ya, oke lah, uang bisa dicari lagi ya. Iya. Uang gampang ya. Maaf bang. Urusan nanti gimana nanti lah gitu kan. Urusan besok bisa makan entah nggak gimana besok. Yang penting utang. Yang penting daripada kita di situ nggak dapat apa-apa kan, cuman maksudnya istilah kurang puas gitu kan. Mendingan ya udahlah kita ambil setelah kita kembali bermusyawarah dan bermufakat. Akhirnya kita pencerahan Pak RT. Akhirnya kita ambillah itu paket 2.100.000 perahu sama guide. Nah, kita dari rumah apung tuh balik lagi, diantar ke loket lagi tuh. Antar ke loket, dan ternyata di loket dapat potongan ini. Kan kita awalnya tuh sewa alat terus nyebrang gitu kan 5.000, 30.000, 70.000 sama guide. Itu ternyata dihilangin, digabungin ke paket yang ke Menjangan itu. Katanya nggak apa-apa buat kita mah katanya. Karena juga berempat doang kan. Karena berempat doang dan kita agak songong gitu kan ngambil paket berempat 2.100.000 diambil. Ya udah, dari situ ternyata guide-nya orang yang sama kan. Orang yang sama. Orangnya juga seru ya, ramah. Seru itu. Oh iya, namanya Bang Atip ya. Untuk orang-orang nanti gua cantumin di. Iya, ntar gua kasih nomor WhatsApp-nya ya. Gua cantumin di sini di kebun teh. Bukan di deskripsi. Snorkeling sama dia tuh kita nunjuk bintang laut, dia nyelam diambilin. Kita nunjuk ikan buntel, langsung dia terbang, diambil ikan buntel. Aduh. Nah, kita nyebrang tuh jam berapa sih kita? Jam 9 ada nggak sih? Enggak, dia kan jam 1 bukanya katanya, ya kan? Ya, tapi kan kita nyebrang dari jam 10-an ya? Ya, jam 10-an. Jadi selesai kita snorkeling situ jam 10-an, kita akhirnya nyebrang lah ke Pulau Menjangan. Ternyata tukang kapalnya ada 2 orang, guide-nya 1, Bang Atip, terus tambah kita berempat, jadi 7 orang. Bertujuh. Nyebrang lah ceritanya kita dari rumah apung itu. Nyebrang, estimasi perjalanan tuh 45 menit. Ya di perjalanan ya biasa ya. Kita ngelihat, kita dadah ke kapal peri yang harus swab ke Bali. Dadah, kita nggak swab. Kita lihat jalur orang dalam. Nah, itu sepanjang perjalanan dari Bangsering ke Menjangan itu kita kayaknya tuh kita ngelewatin jalur kapal gede gitu kan. Itu sampahnya tuh banyak banget ya. Banyak. Sedih sih ngeliatnya. Sampah semua, terus kayak apa sih? Ya kotor gitu. Airnya biru, tapi permukaan airnya tuh ada berbuih. Iya. Ada ikan mati gede banget. Ikan mati. Itu ikan apa gitu? Iya, tolonglah pemerintah tolong diperhatikan tuh tempat-tempat seperti itu ya, apalagi dekat Taman Nasional ya kan. Taman Nasional, terus deket ya gitu sih resikonya kalau Taman Nasional dekat sama pelabuhan ya. Pelabuhan yang apa namanya? Aktif kan, jalur aktif. Iya, jalur aktif gitu. Nah, dari situ 45 menit berlalu kita nyampelah ke spot pertama. Spot pertama itu di Bali Barat, kawasan Bali Barat. Ini ada yang teriak nih. Kayak manggil emak. Wah, ngapain lu gitu. Bukan Taman Nasional sih, belum itu. Taman Nasional? Pokoknya itu kawasan Bali Barat kan. Kita berhentilah untuk snorkeling. Kita nikmatin snorkeling, nerbangin drone, karena nerbangin drone di situ masih boleh. Belum ada larangan untuk area situ. Terus kita berenang, snorkeling sampai bosan. Nggak diwaktuin tuh sama Bang Atip, enak gitu. Kalau kita ngelihat ini apa sih, kayak pantat dari tadi Bang. Oh, ini teh, Gus. Buahnya ya? Iya, lu tahu nggak buah teh itu kayak gimana? Nggak tahu gue. Tapi bisa dimakan. Bukan bisa dimakan, tapi biasa diadu-aduin. Kayak apel ya?
Nih. Kayak biji kopi ya. Iya tapi Kabutnya turun nih. nih ini tuh gua waktu zaman dulu biji-biji ini tuh Kayak cilong ya. diadu-aduin. Itu buat kenang-kenangan, jangan dipecahin. Nih. Nih boleh nggak sih ini kebun orang ini ngomong. Jangan ngerusak nih. Nih buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan aja. Satu lagi ya bang. Nih dah. Ini yang masih bulatnya ada Isi 3. 3. Tadi kita ngomong sampai mana dah? Oh ya kita snorkeling pertama. nikmatin snorkeling pertama. Kita nggak dikasih waktu, kita dikasih kebebasan. Terus kita diajarin Cara nyelam, free dive. ke bawah nggak pakai. Oh iya kan sebetulnya aturannya kita harus pakai life jacket ya. Cuman gua karena pengen nyelam ke dalam. Oh si Oloy juga, si Ica juga sih. Cuman Iya. gua doang yang enggak. Iya, cupu lu. Badan doang gede, tapi nyali segini. Habis kecebuk gak jalan-jalan. Nah, udah selesai dari situ. Nah, itu jam 12 waktu Banyuwangi, jam 1 waktu Bali. Nah, di situ ditanyalah kita mau langsung ke Pulau Menjangan, langsung masuk atau mau ke spot kedua. Nah, karena kita adalah manusia-manusia kurang rugi. rasa puas Dan ogah rugi. nggak pernah mau rugi, ya udah kita berenang lagi di spot kedua. Kita diantar ke tempat kedua dan itu ternyata spotnya lebih bagus. Bagus, sekarangnya banyak. Itu tempatnya tuh di tengah-tengah antara Pulau Menjangan sama Pulau Bali yang utama gitu kan. Pulau Bali di tengah-tengahnya ada kalau di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Kayak terusan gitu. Jadi Iya. Iya, kalau di kelihatan gradien pasirnya itu dari putih ke dalam itu kelihatan banget di tengah-tengah tuh. Saking pasir putih terus lautnya bersih. Ini ngomong-ngomong kabut turun. Iya, Ben lanjut. Nah, udah kita di situ berenang lagi, snorkeling lagi, kita nyuruh Bang Atip lagi. Iya. Apa namanya? Bintang laut diambilin. Ikan buntal diambilin. Pengen nyelam, dicelemin. Iya kan, dilelepin. Jadi kita snorkeling nih, kita nggak tahu caranya nyelam. Ya udah dia lelepin gitu pakai tangan. Kan susah banget nyelam itu di laut. Iya di laut. Tapi kalau nggak pengen tenggelam. Iya. Jadi di laut itu masalahnya tuh kalau kita mau ngambang kita tenggelam, tapi kalau kita mau tenggelam kita ngambang. Iya aneh itu. Itu harus dicari studinya tuh. Kenapa di laut begitu ya? Apa kita aja yang bego ya? Nggak bisa berenang. Itulah kita nikmatin di situ, sempat ada pengunjung lain kan datang. Iya. Tapi jarang pengunjung di sana. Iya, kita datang duluan, kita pergi belakangan ya. Iya. Karena pengunjung datang setelah kita baru 5 menit nyebur, udah diajakin Langsung pergi diarahin. lagi. Kurang ajar tuh guider tuh. Itu padahal gue lihat tuh si cewek-cewek yang seksi itu Masih pengen terus lagi ya. enak-enak berenang. Tiba-tiba guide-nya, ayo kita ke Menjangan aja katanya. Aduh, kasihan. Ya akhirnya mereka ke Menjangan. Dan kita masih tetap berenang. Masih berenang, menikmati dengan muka sedih mereka menatap perahu kita. Dalam hati mereka, pengen. Tapi udah diajakin. Nah, setelah kita puas segala macem, udah kan. Oh iya, kita sempat makan dulu kan. Ya, makan di siang. kapal. Makan di kapal. Selesai, ya udahlah kita langsung ke Menjangan. Nah, di Pulau Menjangan setelah nyampe itu ternyata di situ udah ada aturan ya, kayak nggak boleh ngambil gambar pakai kamera gede, nggak boleh gambar pakai handycam, pakai kamera profesional, apalagi nerbangin drone. Karena itu harus ada izin Simaksi, karena itu kan Taman Nasional, Taman Nasional Bali Barat ya. Iya. Apalah gitu Kalau namanya, gitu lupa. kena denda ya. Kalau misalkan diam-diam kita pasti kena denda. Ya udah, kita datang ke situ, ternyata di situ rame. Lumayan rame. Iya lumayan rame. Terus kita nikmatin ke bukan kebun, tempat Ya, rusak. Padang.
Padang Sabana. rumput, iya, padang Sabana, bukan Sabana ini ya, Sabana chicken bukan. Tapi enak itu mah. Jadi lapar gue. jadi lapar. Tapi yang ada rusa-rusanya lah pokoknya. Rusanya. Iya, di situ kita main, keliling-keliling di sekitar, foto-foto, ngelihat rusa, terus ke arah pantai. Ya foto-foto lah, nikmatin lah di situ. Kita berapa setengah jam ada di Setengah situ. jaman karena udah panas gak betah. Iya, setengah jam udah capek juga. Udah capek. Ditambah jadwal malamnya Kita mau ke harus Ijen. Nanjak lagi. Ya udah, dari situ kita selesai, kita balik dengan senang hati, rasa puas, bangga hati. Karena ngelihat orang lain diburu-buruin dan kita dikasih waktu sebebas-bebasnya. Jadi ngerasa puas aja gitu. Pokoknya puas banget lah. Beruntung gitu. Satisfaction. Bang Atip itu emang Iya. the best lah. Akhirnya kita pulang, 45 menit perjalanan, nggak nemu hujan untungnya. Jadi Terus selama kita di pulau, kita ngelihat ke Banyuwangi itu, ke Bangsering itu gelap. gelap banget, kayak mau hujan. Bener-bener udah hujan itu. Udah hujan badai. deras. Nah, pas kita pulang, hujannya udah berhenti, kita nyampe, udah basah posisinya Iya. gitu kan. Dan air di Banyuwangi mulai rada Keruh. hijau, keruh. Keruh. Karena katanya di sebelah sananya ada apa sih namanya? Kalau dia tuh berarti hilir ya? Apa sih? Kalau di ujungnya tuh di berarti hulu apa hilir sih? Bukan, jadi Sungai itu larinya ke situ langsung kan? muara. Muara ya. Muara. Tapi itu bukan dari sungai. Bukan. Jadi dari sebelah sananya ada apa gitu. Terus arusnya tuh ngalir ke arah Bangsering Iya, itu. Bangsering. Iya, jadi si air-air yang kotor itu jadi mulai keruh. Untungnya pagi-pagi kita kan berenang Kita dulu kan berenang masih di bening ya? di Bangsering itu masih bening. Cuman Masih pas jernih. kita nyampe keruh. Udah, kita selesai, kita bersih-bersih, mandi, makan minum es kelapa, terus kita makan ya. Makan menu yang siang. Menu karena siang. sambalnya katanya Sebenarnya enak banget. Ya. Ayamnya juga itu ayam kampung bukan sih? Ayam Bukan ya? Biasa bukan ya? ayam biasa, ayam Yang negeri. ayam kampung mau waktu di Ayam Banyuwangi. negeri ya. Iya. Terus Di- selesai makan di dicin. situ, maghrib. Maghrib selesai makan, udah semua kita keluar. Langsung cari penginapan. Udah nemu penginapan Oh, kan, udah udah di booking, booking, udah ya. di booking sama Namanya Joglo udah, rumah Joglo kalau nggak salah. Ya? bukan. Iya, kayak Joglo gitu rumahnya. Iya, tapi apa ya nama penginapannya? Kampung Joglo. Kampung Joglo. Ijen. Kampung Joglo Nah, Ijen. Kampung Joglo. Ya, Kampung Joglo. Nah, di Kampung Joglo itu kan kita booking satu kamar. Kapasitasnya itu untuk 2 orang. Karena kita berempat, kita ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet 2 Jadi, orang, si Cawa si Ran dulu. Ya, pas. Jadi kita berapa menit ya? Sejam setengah ya? Jadi dari Bangsering ke Kampung Joglo Ijen tuh sekitar 1,5 jam lah. Turun ke kota, dari pusat kota belok kanan ke arah Gunung Ijen. Nah, situ baru nyampelah ke penginapan itu. Nah, pas kita masuk, nyampe, ternyata tempatnya enak banget. Iya, dan benar-benar pelosok desa banget ya. Iya, dan bener-bener Kalau malam tuh serem. Joglo. Jalurnya tuh gelap. iya. Akhirnya gue check in, terus berdua mereka ngumpet. Terus Panggil, udah. pas sudah selesai check in, kita jalan, masuk. Nah, tempatnya tuh rumahnya tuh kamarnya tuh kayu. Kayu ya. Ada 2 ruangan gitu, bentuk ruangan joglo. utama, ruangan kecil itu langsung kamar mandi. Bentuknya rumah joglo ya. Rumah Tapi kamar joglo, mandinya depan tuh ada pintunya teras. kayak pintu rahasia. Jadi seperti dinding, kalau kita buka wah, ada kamar Baru mandinya. kamar mandi gitu kan. Nah, udah di situ kita istirahat karena jam 1 pagi kita itu rencana mendaki ke Ijen. Nah, tapi Tujuan kita selanjutnya. ternyata kemalangan kita tuh ada lagi di situ. Kenapa tuh? Setelah tanya-tanya ke Oh, Bullfire ya? Iya, jadi kan harusnya, jadi di Kawah Ijen itu ada pendakiannya itu jam 12 malam, jam 1 pagi. Sama jam 3. Nah, yang jam 12 sampai jam 1 pagi itu orang yang ngejar Blue Fire. Bullfire, tapi Kalau yang jam 3 orang yang ngejar Sunrise. Nah, karena masa pandemi ini belum berakhir dan itu membahayakan serta tidak dianjurkan oleh pemerintah, makanya di Ijen itu sekarang itu Blue Fire itu ditutup. Bukan, maksudnya di pendakian yang jam 12 sampai jam 1 pagi itu ditiadakan. Karena kan orang yang mendaki jam segitu rame banget. Karena orang pengen ngelihat salah satu keajaiban dunia ya,
Yoyoy. Api abadi Blue Fire. Tapi ya mau gimana lagi, kita udah nyampe masa nggak jadi gitu kan. Ya udahlah kita ambil yang jam 3. Udahlah akhirnya kita berangkat dari sini jam 2, kita mendaki jam 3. Berangkat itu ada drama lagi ya, kita nyasar ke perkampungan. Sampai untuk muter baliknya itu susah banget. Maju rumah, Itu- belakang rumah. Sebenarnya nggak ada firasat nggak enak gitu. Jadi setelah kita istirahat tidur, diurut-urut dulu. Oh iya, tadinya kita mau manggil tukang urut. Kan di situ ada message, full body message segala macam gitu kan. Tapi Tadinya nggak mau ada ya? manggil, bukan nggak ada. Kita takut ke gap. Oh iya, kadang Kita kan 4 orang. ilegal gitu kan. Kita ilegal 4 orang. Harusnya 2 orang, kita diisi 4 orang. Akhirnya nggak jadilah. Ya udah akhirnya istirahat biasa, dibalurin pakai minyak doang. Main pijit-pijitan. Pijit-pijitan. Dah kita tidur tuh. Terus bangunlah kita Iya, jam 2. Setengah 2 bangun. Gue dibangunin tuh. Gua Siran. tetep sih gue yang paling prepare itu. Tahu Gus bangun, bangun. Aduh, gue bangun jam setengah 2 pagi. Ya udah gue bangunin yang lain, terus siap-siap. Nah, kita keluarlah jam 2 pagi. Nah, dari penginapan itu kan naik keluar gerbang itu jalanan kan. Nah, gue tuh dari kemarin tuh ngelihat ada beberapa mobil yang ke kanan gitu kan. Gue kirain itu jalanan umum. Gue lihat maps, arahnya ke kanan juga. Ya udah, dengan yakin dan dengan bangga hati naik langsung ke kanan kan. Lurus, ternyata jalannya makin jauh, makin kecil, sempit. Makin kecil, tahu Serem. Pemukiman warga. Itu pemukiman warga dan itu jalannya jalan motor. Iya, jalan Nggak motor. tembus. Sebenarnya tembus, tapi nggak cukup, Iya, nggak cukup mobilnya. mobilnya. Nabrak Pas belok nabrak atap orang Nabrak itu. atap orang. Iya. Sebenarnya bukan. sampai pemilik rumah pun keluar nanya. Ada Pas apa kita ini? mentok orang si Oloy jalan, terus yang punya rumah keluar, ada apa ini? Kenapa Anda mau menabrak atap saya, katanya gitu kan. Anda siapa? Dari mana? Siapa dari mana? Anda tengah malam jam 2 pagi Jam 2 ya kan? pagi. Jam 2 pagi mau Maaf Bu, saya dari Jakarta, pengen ke Ijen, jalurnya mana ya? Dan ternyata situ jalannya katanya kecil. Sebenarnya dia sebenarnya bisa sih. Bisa. Cuman dia Jalur nggak motor. mau disalahkan karena atap rumahnya ke jalan gitu kan. Jadi katanya, oh jalannya lewat sana Mas, dari Dari putar pertanian belok kiri katanya. Ya ternyata itu jalan utama kita waktu ke penginapan itu. Iya, akhirnya kita putar balik. Ya udah akhirnya kita putar balik. Susah banget Terus, parkir mobil. Iya, parkir mobil susah. Sama deg-degan juga, takut kesiangan kan. Udah mah kita jalan pas-pasan. Perjalanan dari penginapan ke base camp Ijen itu 1 jam. Nah, Takut keburu terang. takut keburu terang kan. Ya udah akhirnya kita ngebut nyampe. Nah, 3/4 perjalanan dari situ kita ketemu pos registrasi. Retribusi. Pos retribusi. Banyaknya penjual Sarung tangan dan mungkin dulu mah penjual masker ada di situ mungkin. mungkin. Tapi kan karena sekarang Blue Blue Fire Fire nggak ada, penyewaan masker, penjualan masker juga nggak ada karena nggak perlu gitu kan. Terus masing-masing orang udah pada bawa masker. Retribusi naik ke Ijen di jalanan utama situ goceng lagi. lagi. Kayaknya recommended banget deh ke sana. Main Jawa Timur tuh emang murah-murah. Murah meriah. Kawah Ijen yang udah begitu terkenal sangat diagung-agungkan mancanegara gitu Udah kan. rapih lagi di sana. Udah rapi, cuma 5.000. Iya. Retribusi 5.000 sama mobil berapa ya? 10.000 lah kurang lebih lah gitu kan. Ya udah dari situ. Nah, dari situ yang kalau misalkan yang belum punya kupluk, belum punya sarung tangan, bisa beli tuh. Kita juga beli sarung tangan di situ 10.000-an lagi murah. 10.000-an murah. 10.000 kan ya? Iya, bagus lagi. 10.000 sepasang bagus lagi tuh. Tebel. Iya, tebel. Ada bling-blingnya lagi. Ada grip-gripnya gitu. Ada grip-gripnya ya. Biar kalau misalkan Kalau kita genggaman apa gitu Iya. nggak gampang licin. nggak gampang licin. Udah kita beli di situ, kita lanjut lagi. Nah, nyampe ke base camp Ijen itu namanya base camp, Bisa apa sih? aduh gua lupa. Ini warung-warung gitu ya. Base camp- Ada base camp namanya pendakian. base camp pokoknya base camp seret tulisannya ada di sini. Jadi kita nyampe ke base camp gitu kan. Base camp ini nih. Base camp ini nih. Nah, pas nyampe kita ternyata di situ udah rame banget. Jadi sepanjang perjalanan tuh sepi banget jalanan ya. Ternyata mereka udah sampai duluan. Ternyata mereka udah sampai duluan.
Kita mikir kita lagi, jangan kita lagi Iya. nih pengunjung. Jangan-jangan kita doang pengunjungnya kan? Kalau ini Alhamdulillah kebalik. sepi. Iya, kalau ini balik. Kalau ini ternyata orang-orang udah nyampe Udah duluan. sampai duluan. Ya udahlah kita ternyata ya udah rame gitu kan. Udah kita ngisi perut dulu, minum energen ya kan. Sempet boker dulu nih. Iya, boker si dulu. Pantat Bayar jebol. 3.000. Biar 3.000 boker. Akhirnya kita masuk perjalanan. Nah, sebelum kita ke Ijen, hari sebelumnya tuh gue udah booking. Jadi Ijen, Kawah Ijen, pendakian ke Gunung Ijen tuh sistemnya booking online. Jadi setiap hari itu ada kuotanya, kita harus booking. Misalkan kita datang di hari Sabtu, otomatis kan kita mendaki di hari Minggu kan. Jadi jangan sampai salah tanggal tuh. Kalau Iya, misalkan kita mau nyampe hari Sabtu, kita bookingnya hari Minggu, hari berikutnya. Jangan mentang-mentang Sabtu masih malam gitu kan, belum dihitung pagi gitu. Nah udah booking itu bookingnya online. Kalau itu nggak bayar dulu. Nah setelah kita dapat barcode hujan nih gerimis. Setelah kita dapat barcode itu buat nanti di pos registrasi daftar ulang gitu kan. Terus ya udah kita persiapan, setelah pakai semua peralatan, senter segala macam, kita masuk ke pos registrasi. Di situ kita scan barcode, Dan berapa orang dan baru bayar. Satu orangnya ya cuma 5.000. Murah lagi. Murah Dan lagi. sempat bawa drone, tapi Iya. ada pelarangan juga ya. Iya, tadinya sempat kita bawa drone kan, mau nerbangin drone di atas, tapi Kita titip. karena berhubung kita adalah warga negara yang Baik. menghargai Dan iya, taat dan peraturan. taat peraturan, kita tanya, "Bang, di sini boleh nerbangin drone?" "Oh, tidak bisa." "Oh ya sudah," Ya gitu sudah, kan. gitu ya. Kita menerima Jadi dengan tolong lapang dada. titip. Tolong titip gitu. Ya udah akhirnya kita nitip. Nah, di situ perjalanan barulah dimulai. Si burung. Burung. Itu di ujung tuh.